Halo semuanya, saya Angelina Quincy Mustamu dari kelas 10C. Saya akan menjelaskan penanaman sawit di Papua. Menurut Prabowo, rencana itu merupakan salah satu cara Indonesia mencapai swasembada energi, khususnya bahan bakar minyak atau BBM, dalam 5 tahun ke depan selain swasembada pangan. Presiden berharap setiap daerah nantinya akan mampu swasembada energi. Terlebih Papua dinilai memiliki sumber daya energi yang baik. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas tentang biologi, yaitu klasifikasi dan struktur kelapa sawit. Jadi kelapa sawit memiliki nama ilmiah yaitu Elais guiensis, termasuk tumbuhan monokotil dari famili Arecaceae. Klasifikasi ilmiahnya yaitu dia dari kingdom Platae, divisi Magnolipita, kelas Liliopsida, ordo Areschales, famili Arecaceae, genus Elais, dan juga dia termasuk dalam spesies Elais guiensis. Selanjutnya yaitu struktur kelapa sawit. Jadi, struktur kelapa sawit itu pertama ada akar serabut. Dia menyebar di kedalaman kurang lebih 0-60 cm, berfungsi menyerap air dan unsur hara, tetapi tidak sekuat akar tunggak. Yang kedua ada batang tunggal, tidak bercabang, tumbuh lurus dengan tinggi bisa mencapai 20-30 meter. Yang ketiga ada pelepah daun, panjangnya kurang lebih 3-5 meter, tersusun spiral di bagian atas batang. Yang selanjutnya ada bunga sawit, terdiri dari bunga jantan dan betina dalam satu pohon. Jadi bisa disebut berumah satu ya. Selanjutnya ada tandan buah segar atau TBS, berat bisa mencapai 10-25 km per tandan. Sumber utama minyak sawit dari tandan tersebut. Yang terakhir ada tunas baru, menunjukkan pertumbuhan aktif tanaman. Nah, apa saja perbedaan dengan pohon hutan tropis di Papua? Jadi, pohon hutan memiliki akar tunggak yang bisa kurang lebih itu 1 meteran, sedangkan sawit dangkal. Dan pohon hutan memiliki cabang dan tujak yang luas. Sawit tidak bercabang. Pohon tropis memiliki keanekaragam hayati yang tinggi, sedangkan sawit itu bersifat monokultur. Pohon hutan itu berfungsi untuk menjaga ekosistem, sedangkan sawit lebih fokus pada produksinya. Selanjutnya ada dampak ekonomi dalam penanaman sawit di Papua. Yang pertama ada dampak positif, yaitu menyerap tenaga kerja lokal seperti buruh, kebun, panen, dan pabrik. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan ekspor. Yang ketiga mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik. Dampak negatifnya itu ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan masyarakat adat, konflik lahan karena perbedaan kepemilikan tanah adat, dan yang terakhir ada ketergantungan ekonomi hanya pada sawit, rentang jika harganya turun. Jadi seperti yang kita lihat bahwa viral kemarin itu adalah pemerintah dengan masyarakat adat itu ada perbincangan di mana masyarakat adat tidak setuju adanya penanaman sawit di Papua. Ada juga dampak penanaman sawit di Papua dalam geografi ya, atau dampak tanah Papua akan penanaman sawit itu. Jadi yang kita tahu bahwa kondisi tanah di Papua itu memiliki tanah yang sebagian besar masih alami dan hutan lebat. Jenis tanah di Papua umumnya subur, tetapi ada juga yang sensitif terhadap perubahan, terutama jika hutan dibuka secara besar-besaran. Yang kedua ada bentuk perubahan tanah. Perubahan tanah terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, misalnya kelapa sawit. Jadi penebangan hutan, pembangunan infrastruktur, dan juga dampak terhadap tanah. Yang pertama ada dampak positif, di mana tanah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, membuka lahan pertanian dan perkebunan, meningkatkan produksi hasil bumi. Nah, itu adalah beberapa dampak positif. Sekarang ada dampak negatifnya. Yang pertama ada erosi tanah, di mana pembukaan hutan menyebabkan tanah mudah terkikis oleh air hujan karena tidak ada akar hutan
atau akar pohon yang menahan tanah. Yang kedua, penurunan kesuburan tanah. Penggunaan tanah secara terus-menerus tanpa perawatan dapat mengurangi unsur hara. Yang ketiga, ada degradasi tanah. Tanah menjadi rusak dan kehilangan fungsi alaminya. Yang keempat, banjir dan longsor. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan bencana alam. Contoh nyata di Papua yaitu ada pembukaan lahan sawit menyebabkan hutan berkurang sehingga tanah lebih mudah mengalami erosi. Beberapa wilayah mengalami penurunan kualitas tanah akibat penggunaan yang berlebihan. Terjadi perubahan struktur tanah karena alat berat dalam pembukaan lahan. Yang kelima, upaya mengatasi dampak. Untuk mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan yaitu reboisasi atau penanaman kembali hutan, pengolahan tanah yang berkelanjutan, pembatasan pembukaan lahan, dan pengawasan dari pemerintah. Oke, jadi sekarang saya akan membahas apa saja peran pemerintah dan tanggung jawab pemerintah dalam penanaman sawit di Papua. Jadi dalam peran pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau regulator, di mana pemerintah membuat kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengembangan perkebunan sawit untuk mendukung ekonomi dan energi nasional. Contohnya, adanya rencana pengembangan sawit di Papua sebagai bagian dari swasembada energi. Yang kedua, sebagai pemberi izin atau fasilitator, di mana pemerintah memberi izin kepada perusahaan untuk membuka lahan sawit melalui sistem perizinan. Yang ketiga, sebagai pengawas atau kontrol sosial, pemerintah bertugas mengawasi agar kegiatan perkebunan tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Yang menjadi tanggung jawab pemerintah, selain memiliki peran, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar yaitu melindungi lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan hutan Papua tetap terjaga dan tidak terjadi kerusakan akibat pembukaan lahan sawit. Yang kedua, melindungi hak masyarakat adat, di mana masyarakat adat atau masyarakat Papua sangat bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, sehingga pemerintah wajib menjaga hak mereka. Yang ketiga, menegakkan hukum. Jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan, pemerintah harus bertindak tegas. Yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat dalam kebijakan. Pemerintah wajib melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengembalian keputusan agar tidak terjadinya konflik. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin sempat viral pemerintah dan masyarakat adat bercekcokan, ada sedikit konflik yang terjadi karena masyarakat adat Papua tidak mengizinkan adanya penanaman sawit di Papua atau di wilayah tersebut karena mungkin mereka punya hak atas tanah itu, atau memang mungkin karena mereka salah satu sumber makan mereka itu dari tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ataupun mereka tidak mau kehilangan oksigen atau banjir. Ada beberapa dampak yang membuat sehingga masyarakat Papua tidak mengizinkan terjadinya atau penanaman sawit, penebangan pohon untuk penanaman sawit di sana. Ada interaksi manusia dengan lingkungan, di mana interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan alam di sekitarnya, di mana manusia memiliki atau memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus harus menjaga kelestariannya. Nah, ada dua bentuk interaksi di Papua. Yang pertama, ada pemanfaatan hutan, di mana masyarakat Papua memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Contohnya berburu, meramu, dan mengambil hasil hutan seperti sagu. Nah, yang kedua itu ada pertanian dan perkebunan, di mana selain bertani tradisional, saat ini berkembang perkebunan modern seperti kelapa sawit. Hal ini menunjukkan perubahan cara manusia memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam. Papua kaya akan sumber daya seperti hutan, tambang, dan laut yang dimanfaatkan untuk kehidupan dan ekonomi. Yang ketiga ada dampak interaksi.
Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat, membuka lapangan kerja, pembangunan wilayah. Dampak negatifnya yaitu kerusakan alam atau kerusakan hutan, deforestasi, penebangan pohon seperti itu, dan hilangnya habitat hewan, perubahan ekosistem, banjir dan tanah longsor. Oke, jadi yang terakhir itu mengenai agama, di mana yang kita tahu bahwa Tuhan menyediakan atau ciptaan Dia itu sebagai berkat, di mana dalam iman Kristen, alam semesta bukan hanya ciptaan Tuhan, tetapi juga merupakan berkat bagi manusia. Melalui Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 8, Tuhan memberkati manusia dan memberikan kuasa untuk memanfaatkan bumi. Artinya, semua yang ada di bumi seperti tanah, hutan, air, tumbuhan adalah berkat yang diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia. Contoh berkat di Papua berkat Tuhan terlihat dari hutan yang luas dan kaya, tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah. Contohnya, kelapa sawit bisa menjadi sumber ekonomi dan membantu kehidupan masyarakat jika dikelola dengan baik. Oke. Nah, berkat harus disertai tanggung jawab. Walaupun Tuhan memberikan berkat, manusia tidak boleh menyalahgunakannya. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dijelaskan bahwa bumi adalah milik Tuhan. Artinya, manusia hanya sebagai pengelola, harus menjaga bukan merusak, harus menggunakan berkat itu dengan bijak. Sekian dari saya presentasi atau penjelasan mengenai penanaman sawit di Papua. Ingat, jangan merusak alam, tetapi mengelola dengan bijak.